Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar Sani dari kelas 101 absen 11 ingin mengerjakan SKUA nomor 2 akidah nomor 1 dan 2. Nomor 1, peserta didik dapat menjelaskan 3 pilar akidah Islam, iman, dan ihsan. Pilar akidah Islam memiliki makna ketundukan atau taslim, yang berarti kita tidak boleh membantah, mengekang, atau melanggar. Sedangkan pilar akidah iman memiliki makna kepribadian atau kepercayaan. Sedangkan pilar akidah ihsan artinya kita harus berikhlas hati, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, peserta didik dapat menyebutkan 20 sifat wajib Allah: wujud, qidam, baqo, mulafatuhu lil binafsihi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qodrat, iradat, ilmun, hayat, samun, basar, kalam, kehadiron, muridan, aliman, hayan, samian, basiran, mutakalimon. Nomor 3, akhlak. Peserta didik dapat memahami adab yang baik terhadap orang tua. Adab yang baik terhadap orang tua adalah selalu menuruti dan tidak membantah perkataan dari orang tua, selalu berpamitan jika ingin pergi, dan tidak menggunakan nada yang tinggi ketika berbicara. 2, peserta didik dapat memahami adab yang baik terhadap guru. Adab yang baik terhadap guru adalah selalu melakukan apa yang diperintah oleh guru, tidak menggunakan nada tinggi ketika berbicara dengan guru, dan berjalan menunduk ketika melewati guru. 3, peserta didik dapat memahami adab yang baik terhadap teman. Adab yang baik terhadap teman adalah contohnya tidak memanggil nama teman dengan nama hewan atau nama orang tua mereka, dan menggunakan bahasa yang baik serta tidak kotor. Nomor 4, peserta didik dapat memahami adab yang baik terhadap orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda. Adab yang baik terhadap orang yang lebih tua dan muda adalah selalu berendah diri, tidak merasa lebih baik dari mereka, dan jikalau ada orang tua yang sedang kesusahan, maka sebaiknya kita bantu tanpa mengharap imbalan. Begitu pula jika ada orang yang lebih muda membutuhkan bantuan, kita harus membantu dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan.
Nomor 4, fikih atau amaliyah. 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian toharoh. Toharoh artinya bersuci dari hadas dan najis dalam syariat Islam. 2. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam alat bersuci. Alat-alat bersuci yang ada di rumah kita, contohnya bak air, gayung, dan sikat gigi. 3. Peserta didik dapat menjelaskan pembagian hukum air. Air dibagi menjadi 4, yaitu air mustamal, musyamal, mutanajis, dan air mutlak. Nomor 4, peserta didik dapat menjelaskan definisi najis. Najis menurut Islam artinya kotor dan harus dibersihkan ketika ingin beribadah. Nomor 5, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3, yaitu najis berat, najis sedang, dan najis ringan. Najis berat contohnya terkena air liur dari hewan anjing dan babi. Najis sedang contohnya terkena air kencing atau tinja. Najis ringan contohnya terkena air kencing dari bayi laki-laki yang masih belum berumur 2 tahun dan masih mendapat makanan dari air ASI ibunya. Nomor 6, peserta didik dapat mempraktekkan tata cara bersuci dari najis. Tata cara bersuci dari najis adalah dibasuh 7 kali di bagian yang terkena najis, dan di antara 7 basuhan tersebut salah satunya mengandung pasir dan digosok dengan pasir. Untuk najis sedang hanya perlu dihilangkan bau dan bentuknya, sedangkan najis ringan cukup dibasuh hingga hilang bau dan warnanya dan bentuknya. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian hadas. Nomor 7, peserta didik dapat menjelaskan pengertian hadas. Hadas adalah keadaan di mana batalnya suci umat muslim yang harus disucikan lagi ketika ingin melakukan ibadah. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam hadas. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. 9, peserta didik dapat menyebutkan hal-hal yang menyebabkan hadas kecil. Hal-hal yang bisa menyebabkan hadas kecil contohnya kencing, BAB, dan kentut. 10, peserta didik dapat mempraktekkan wudhu. Wudhu diawali dari muka 3 kali, lalu tangan sampai siku 3 kali, lalu rambut bisa dibasuh hanya sebagian ataupun semua, lalu telinga 3 kali, lalu kaki.
sampai mata kaki 3 kali. 11. Peserta didik dapat menyebutkan hal-hal yang menyebabkan hadas besar. Hadas besar dapat disebabkan oleh haid, nifas, ataupun mimpi basah. Peserta didik dapat mempraktekkan mandi besar. Mandi besar dapat diawali dengan niat di dalam hati, lalu membasuh tangan 3 kali menghadap kiblat, lalu dibasuh seluruh anggota tubuh dari atas kepala, ujung rambut sampai ujung kaki harus terkena air semuanya. 13. Peserta didik dapat menjelaskan syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat yaitu berakal, beragama Islam, baligh, suci dari hadas dan najis, tertutup semua aurat, dan tutup semua aurat. Dan dilaksanakan ketika masuk waktu sholat. Nomor 14. Peserta didik dapat menyebutkan rukun-rukun sholat. 1. Iktidal. Membaca doa iftitah. 2. Berdiri tegak. Nomor 14. Peserta didik dapat menyebutkan rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat yaitu niat, berdiri tegak, takbiratul ihram, membaca al-fatihah setiap rakaat, rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud, membaca salawat Nabi, mengucap salam, dan dilakukan secara berurutan. Nomor 15. Peserta didik dapat memahami waktu-waktu sholat. Waktu sholat dimulai ketika sholat subuh, dimulai ketika munculnya cahaya putih dari arah timur memanjang ke arah barat. Lalu waktu duhur dimulai ketika tergelincirnya matahari setelah berada di atas kepala kita. Lalu waktu asar dimulai ketika matahari berubah dari yang cahaya kuning ke cahaya agak memerah. Lalu waktu maghrib dimulai ketika matahari tenggelam secara sempurna. Waktu isya dimulai ketika semua awan sudah berwarna hitam atau sudah gelap. Nomor 16. Peserta didik hafal bacaan sholat. Nomor 16. Peserta didik hafal bacaan dalam sholat.
bacaan-bacaan dalam sholat yaitu niat, lalu membaca doa iftitah, lalu membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca surat pendek apapun itu, lalu membaca doa ruku Subhana rabbiyal adzim wa bihamdihi Subhana rabbiyal adzim wa bihamdihi sebanyak 3 kali, lalu doa setelah ruku Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, lalu melakukan sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, lalu duduk di antara dua sujud dengan membaca doa Rabbi ghafirli warhamni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, lalu sujud lagi membaca doanya sebanyak 3 kali, lalu ketika sampai ke rakaat kedua setelah melakukan sujud kedua dilakukan duduk dengan membaca doa tahiyat awal, lalu ketika sudah rakaat keempat setelah sujud kedua dilakukan duduk dengan membaca tahiyat akhir, lalu dilakukan salam. Peserta didik mampu menyebutkan sunah-sunah sholat. Sunah-sunah sholat yaitu melakukan duduk tasyahud awal, 2. Membaca tasyahud awal, 3. Membaca salawat Nabi, membaca salawat atas nama Nabi Muhammad di tasyahud awal, lalu 4. Membaca salawat atas keluarga Nabi Muhammad di tasyahud akhir, lalu melakukan kunut di sholat subuh. 18. Peserta didik dapat menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat adalah bergerak dengan disengaja sebanyak 3 kali, lalu mengeluarkan suara secara disengaja, lalu tidak khusyuk dalam sholat, lalu lupa akan rukun sholat juga dapat membatalkan sholat. 19. Peserta didik dapat menjelaskan keutamaan sholat. Keutamaan sholat ada banyak, contohnya membersihkan diri dari dosa, menjaga kemuliaan, lalu mendapat petunjuk dan cahaya di hari akhir nanti. Peserta didik dapat mengetahui dampak negatif meninggalkan sholat. Dampak negatif meninggalkan sholat adalah kita menjadi semakin jauh dari kebenaran. Kita tidak mendapat cahaya dan petunjuk ketika hari kiamat nanti, lalu Nabi Muhammad akan kecewa karena kita tidak melakukan kewajiban kita sebagai umat muslim. 21. Peserta didik dapat mengumandangkan azan dan iqamah. 21. Peserta didik dapat mengumandangkan azan dan iqamah. Untuk azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dan untuk iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
hayal al sholah hayal falah qad qamati sholah qad qamati sholah. Allahu akbar Allahu akbar. Untuk nomor 22, peserta didik dapat menjadi imam sholat. Menjadi imam sholat hanya berbeda niatnya saja. Contohnya usolli fardhu dhuhri arba rakatim mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala, lalu dilakukan sholat seperti biasa. Nomor 5, doa-doa harian. Peserta didik hafal. 1. Doa untuk kedua orang tua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nomor 2, doa masuk dan keluar kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khobais. Lalu doa keluar kamar mandi, ghufranaka. Lalu doa setelah wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawabina. Allahumma ja'alni minal mutawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Doa setelah azan. Allahumma rabba hadihi ta'wati tamma wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil ladzi tawalla latifa wa darajatal aliyata rafi'a wa ba'ashu maqama wa ba'ashu maqama mudanil ladzi wa'ada innaka la tufri'ul mi'ad. Doa kunut nazilah.